Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah hadis dan masa modifikasi perkembangan hadis. Hadis telah ada sejak awal perkembangan Islam, adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi. Sesungguhnya semasa hidup Rasulullah SAW adalah wajar sekali jika kaum muslim atau para sahabat memperhatikan apa saja yang dilakukan maupun yang diucapkan oleh beliau, terutama yang berkaitan dengan takwa-takwa keagamaan. Di samping sebagai utusan Allah, Nabi adalah panutan dan tokoh-tokoh masyarakat. Hadis Nabi yang sudah diterima oleh sahabat, ada yang dihafal dan ada pula yang dicatat. Sahabat yang banyak menghafal hadis dapat disebut misalnya Abu Hurairah. Sedangkan sahabat Nabi yang membuat catatan hadis diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar bin Asah, dan Abdullah bin Abbas. Masa modifikasi dan perkembangan hadis. Sejarah hadis meliputi pramodifikasi dan modifikasi. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Para ulama muhaddisin membagi sejarah dalam 7 periode. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut asar al-wahyi wa al-takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, akwal, afal, dan takrir Nabi yang berfungsi menjalankan Al-Quran untuk menegakkan syariat dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi SAW memberi ceramah, pengajian, khutbah, dan penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis. Nama sahabat yang menulis hadis: Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Yang kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut ashar at-tazabbut wal-iklal min ar-riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek-aspek kehidupan umat. Yang ketiga, perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut ashar intishar al-riwayah ila al-amsyar, masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas ke negeri Sam, Irak, Mesir, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke negeri Spanyol. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Abbas bin Umar, yang keempat Abdullah bin Abbas, yang kelima Jabir ibnu Abdullah, yang keenam Abu Sa'id al-Khudri. Yang keempat, perkembangan hadis pada masa abad 2 dan 3 Hijriah. Periode ini disebut asar al-kitabah wa at-takwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah. Yang kelima, perkembangan hadis pada masa mensyahihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij, kitab Mutawatir, Al-Malik tersebar dalam masyarakat. Yang keenam,
Perkembangan hadis dari abad 4 hingga tahun 6506 Hijriah. Periode ke-6 dimulai dari abad 6 hingga 6506 Hijriah. Pada masa Abbasiyah, angkatan kedua, periode ini dinamakan Ashharu At-Tahdib wa At-Tardib wa Al-Istidrak wa Al-Fahmi. Yang ketujuh, perkembangan hadis dari tahun 6506 Hijriah. Periode ini adalah masa sesudah meningkatnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mutasim. Periode ini dinamakan Ahdu Asy-Syahri wa Al-Jami' wa At-Taqrid wa Al-Batshi, yaitu mensyaratkan penghimpunan, pengtahdidan, dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringkannya, dan menyusun 6 kitab tahdits, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum. Kesimpulan di atas adalah setelah mengupas ulasan di atas, kita akan memahami tentang sejarah dan masa pramodifikasi dan modifikasi dan pengembangan hadis dimulai dari awal mula munculnya hadis itu sendiri, yaitu sejak diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah disahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhaddisin, sekaligus menetapkan peran dan fungsi hadis tersebut pada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.